Halo Sobat Leaders, kembali lagi bersama saya Sofi Fatima. Nah, pada acara Leadership Bootcamp, Leadership Unleashed, menjadi pemimpin bukan pemimpin lagi ini, saya akan mengundang seorang yang sangat memiliki pengalaman yang luar biasa. Mungkin langsung aja yuk kita mulai podcast ini. Halo Sobat Leaders, kembali lagi bersama saya Sofi Fatima pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai motivasi kembangkan integritas dalam diri. Nah, di sini saya sudah bersama seorang yang sangat luar biasa loh Sobat Leaders. Kenalin nih, ada Kak Muhammad Chandra Bintang. Nah, Kak Muhammad Chandra Bintang sendiri ini adalah grand finalis ya dari film Mapres IPB University. Selain itu, Kak Chandra juga mempunyai segudang pengalaman mengenai kepemimpinan loh Sobat Leaders. Nah, boleh nih langsung aja nih kenalan sama Kak Chandra. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Bintang Mahaputra dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Sekolah Vokasi IPB University. Nah, kali ini saya diundang nih dari teman-teman KMN, khususnya dari kelompoknya Sopi, untuk membicarakan mengenai leadership. Nah, Kak Chandra ini berarti sudah semester 6 ya berarti? Betul, semester 6. Nah, gimana nih Kak, selama semester 6 ini kan sudah melaksanakan magang dan juga sudah pengalamannya sudah banyak lah di SV dengan kesibukannya ini. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik ya. Semester 6 ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk magang. Kita bisa mengimplementasikan ilmu yang udah didapat di SV di dunia kerja secara langsung. Bagaimana kita bisa memberikan impact kepada perusahaan tempat kita magang. Cukup excited karena banyak insight baru yang didapat dari selama proses magang tersebut, dan juga pastinya hal ini memacu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena banyak banget ternyata ilmu-ilmu yang belum kita kuasai selama kuliah, dan banyak juga ilmu-ilmu kuliah itu yang sangat membantu dalam dunia kerja gitu. Jadi teman-teman mungkin yang masih berada di kuliah ya, nanti sebelum masuk ke fase magang lebih baik belajar dengan baik, karena banyak banget ilmu yang dipelajari di kuliah itu sangat berguna di dunia kerja. Kita harus benar-benar ya gali pengalaman terus, karena buat mempersiapkan dunia magang. Berarti bukan kaleng-kaleng lagi ya, udah termasuk profesional nih Kak Chandra. Mungkin langsung aja nih ya ke inti dari pembahasan pada kali ini. Mungkin untuk kakak sendiri yang telah mengalami banyak pengalaman di hidup, menurut kakak perlu nggak sih integritas? Integritas itu sangat perlu ya, karena kita tuh di hidup ini berinteraksi dengan banyak orang, dan sulit kalau kita tidak punya integritas, karena integritas itu adalah poin penting untuk seseorang bisa percaya dengan kita. Gitu. Jadi integritas itu perlu dibina, perlu dijaga, dan juga perlu dipertahankan seperti itu. Nah, untuk integritas sendiri gitu, apakah ada hubungannya gitu Kak dengan kepemimpinan? Apakah seorang pemimpin harus mempertahankan integritas kepribadiannya dan juga integritas dari organisasinya juga? Pemimpin itu pastinya sangat perlu memiliki integritas, karena pemimpin itu adalah sosok role model buat anggota-anggotanya, dan juga sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab. Ketika pemimpin itu tidak bisa memegang tanggung jawab dengan baik, dan juga gagal dalam menyatukan antar anggotanya, karena itu adalah poin penting dari seorang leadership, bagaimana dia bisa membentuk tim yang solid, dan juga bagaimana dia bisa mendeliver visi misi dari organisasi kepada seluruh anggotanya. Ketika dia gagal untuk memiliki suatu integritas yang baik, maka itu akan menjadi masalah besar buat organisasinya, terutama dari sisi tanggung jawab ya. Karena pemimpin itu banyak sekali tanggung jawabnya, bukan hanya kepada dirinya sendiri,
tapi dia juga punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Ya benar banget sih ya Kak, apalagi kayak sebagai pemimpin tuh kita harus transparansi dan Betul. kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang amanah itu kita telah diembankan gitu ya. Dari Kak Chandra sendiri nih, integritas dalam organisasi menurut Kak Chandra itu bagaimana? Kalau dari berdasarkan pengalaman sebelumnya kan pernah menjadi ketua forum Rohis. Betul tadi yang di Sophie katakan bahwa transparansi itu penting sekali, karena dalam organisasi untuk bisa menyukseskan tadi amanah yang telah diberikan kepada kita, entah itu dari sisi kepemimpinan sebagai ketua umum sampai yang tingkat paling bawah itu tingkat anggota, transparansi itu penting sekali, karena dari transparansi tersebut komunikasi dapat berjalan dengan baik, tanggung jawab juga dapat terbantu ketika kita punya transparansi dalam komunikasi. Contohnya gini deh, ketika kita diamanahkan sebagai panitia dalam suatu organisasi, karena organisasi itu kan poin pentingnya adalah program kerja atau kepanitiaan yang ada. Nah, ketika kita diamanahkan menjadi anggota dari panitia tersebut atau menjadi ketua pelaksana atau menjadi ketua divisi, kita harus transparansi kepada segenap kepanitiaan yang ada. Kenapa? Karena seringkali saya menemukan banyak kasus ya dari kepanitiaan itu mereka menghilang begitu saja. Jadi ketika dibutuhkan ya sudah dibagikan job desk-nya, ternyata ketika diperlukan dia menghilang, tidak ada komunikasi dengan rekan-rekan sesama panitia. Ini tentunya akan mengganggu jalannya kepanitiaan gitu. Prokernya pun jadi bermasalah. Dan impact-nya bukan hanya ke panitiaan tersebut tapi kepada seluruh organisasi, karena itu kan kita membangun image dari organisasi kita gitu. Dari proker-proker itulah image organisasi kita tuh terbangun gitu. Kalau proker-proker kita ternyata bermasalah ya, tidak berjalan dengan baik, nah itu impact-nya kepada image dari organisasi. Nah, penting bagi kita untuk transparansi. Misalnya kita ternyata memang ada keperluan yang mendadak dan tidak bisa melaksanakan job desk kita harus bicarakan kepada rekan sepanitia kita atau sedivisi kita supaya mereka bisa membackup hal tersebut. Nah, ketika kita tidak transparansi, otomatis integritas kita diragukan ya. Rasa tanggung jawab kita terhadap amanah itu diragukan dan akan sulit bagi orang untuk percaya lagi dengan kita. Ya sih, apalagi karena kalau misalnya kita nggak ada transparansi, kita juga bukan cuman kehilangan rasa integritas, kepercayaan antar anggota ya, tapi berpengaruh sekali dengan komunikasinya, dengan pattern komunikasi apalagi ya. Nah, selain transparansi dalam komunikasi, menurut Kak Chandra, idealnya seorang yang mengikuti organisasi atau idealnya seorang yang memiliki rasa kepemimpinan itu seperti apa sih Kak integritasnya? Bagi saya menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya tentang diri kita, tapi juga tentang orang lain. Makanya pemimpin itu harus mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi. Bicara masalah integritas itu bukan hanya soal diri kita, tapi bagaimana kita berinteraksi dengan banyak orang. Bagaimana kita bisa menyikapi segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Contoh misalnya, kalau kita ini bisa bicara tentang leadership. Ketika kita memimpin suatu organisasi, contoh kalau tingkat saya ketua umum, walaupun anggota saya ada banyak, itu bukan berarti saya memimpin seluruh anggota itu. Betul, dalam secara struktural saya memimpin seluruh anggota tersebut, tapi sebenarnya saya hanya memimpin orang-orang yang berada di tingkat bawah saya, yaitu kadif-kadif saya. Nah, kita harus peka terhadap sebagai ketua umum ya, ini study case sebagai ketua umum, kita harus peka terhadap kadif-kadif kita gitu. Kadif-kadif harus peka terhadap anggota-anggota divisi mereka. Nah, bicara mengenai integritas, kalau kita ingin membangun integritas yang baik, kita harus berusaha juga membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang berada di bawah kita, tingkat bawah. Otomatis kayak gini, kayak misal kita jadi ketua umum, berarti kita harus menjalin komunikasi yang baik, menjalin hubungan yang baik dengan para kadif-kadif kita. Karena
setiap orang tuh berbeda-beda, treatmentnya berbeda-beda. Benar banget. Treatmentnya berbeda-beda dan mereka punya latar belakang yang berbeda-beda. Begitupun juga dengan Kadif, mereka harus bisa mentreatment anggota mereka dengan baik. Gitu. Jadi menjadi seorang pemimpin, terutama dalam Sadikes ini sebagai ketua umum, itu kita harus punya tingkat kepekaan yang tinggi terhadap orang-orang yang ada di bawah kita. Kita tidak harus intens dengan memahami seluruh anggota kita, tapi cukup dengan kadif-kadif kita, maka organisasi tersebut akan berjalan. Seperti itu. Berarti kita tuh harus benar-benar kayak tahu gitu dari tanggung jawab kita sendiri dan mengembangkan kepekaan gitu ya sobat leaders kepada tim kerja kita, tim rekan organisasi kita, agar mereka itu dapat melaksanakan tanggung jawabnya juga, dan juga bisa nih integritasnya, bertanggung jawabnya itu bisa dilakukan secara berkelanjutan dengan menerapkan birokrasi tersebut ya. Jadi untuk menjadi ketua juga tidak harus menyeluruh, bukannya menyeluruh secara yang seperti itu ya, mungkin kayak kita tuh tidak usah sibuk-sibuk untuk langsung turun ke bawah, karena balik lagi kita kan bekerja tim, jadi kita tuh harus tahu gitu saling bekerja sama dan juga bertanggung jawab, jaga integritas. Betul, juga ya sobat leaders. Jadi kita bukan menciptakan gap antara pemimpin tertinggi dengan anggota, tapi kita membuat organisasi itu menjadi efektif dan efisien gitu. Jadi dengan kita lebih dekat kepada kadif-kadif, karena kan kita kan generalis, sebagai ketua, sebagai leader itu kita jatuhnya adalah generalis. Kita melihat secara besar, gambaran besar dari suatu organisasi, dan menjadi seorang leader khususnya dalam tingkat ketua umum itu kita lebih fokus kepada visi misi dari organisasi, bagaimana visi misi tersebut bisa tercapai. Jadi setiap dari organisasi, setiap struktur itu punya job desk-nya masing-masing gitu. Banget sih, jadi kayak ibaratnya adanya integritas itu, integriti itu malah menjadi rantai ya. Betul. Yang dapat merangkul semuanya. Jadi sebagai ketua dan juga sebagai orang yang menjalankan kepemimpinan, tentunya adalah hal yang sangat baik jika kita dapat merangkul semuanya melewati integritas tersebut. Nah, ngomong-ngomong mengenai prestasi nih, Kak Chandra kan memiliki segudang prestasi, Masya Allah. Nah, dari Kak Chandra sendiri udah pasti dong memiliki kemampuan seperti emotional quotient yang sepertinya sangat perlu dikembangkan, karena apalagi karena biasanya lomba per tim kan ya Kak? Lomba per tim. Nah, dari kakak sendiri gitu, ada nggak sih kayak cara kakak sendiri menyeimbangkan kemampuan yang kakak miliki, seperti kemampuan pengetahuan, emosional, dan juga spiritual gitu? Yep. Baik, tadi bicara tentang organisasi, bicara tentang tim, memang lebih, saya senang kalian concern ke masalah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dibandingkan kecerdasan intelektual. Walaupun kecerdasan intelektual itu penting, tapi saya kira itu cuma 10%. Sisanya itu kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Nah, tadi bicara tentang lomba, itu banyak banget kayak bagaimana kita bisa lebih empati sih dengan teman-teman kita. Mungkin mereka punya kesibukan juga ya. Jadi ketika ada waktu untuk diskusi, itu manfaatkan dengan baik, karena kadang sulit untuk menemukan waktu lagi karena sama-sama sibuk dan sebagainya. Benar banget sih. Nah, itu kita harus berlatih untuk respect dengan teman-teman kita ya, karena mereka punya kesibukan juga. Dunia mereka bukan hanya yang kita ketahui, tapi banyak dari teman-teman kita itu punya dunia lain yang belum kita ketahui. Jadi respect dengan itu, dan itu melatih kita juga untuk kecerdasan emosional. Kemudian kalau bicara tentang lomba itu kan kita nggak tahu ya kita menang atau kalah sebelumnya. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kadang tetap aja kita nggak juara gitu, nggak. Nah, itu kecerdasan spiritual kita bermain di situ. Ya, bagaimana kita bisa mempasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bicara tentang spiritual itu berbicara tentang lebih dalam lagi, kita bicara tentang makna hidup, kemudian visi hidup kita. Nah,
kalau dalam Islam misalnya, karena saya beragama Islam, dalam Islam itu ada ayat bunyinya wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Ya, kita tidak Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, dari situ menjadi tujuan hidup saya. Itu menjadi tujuan hidup saya bahwa saya ya di dunia ini hidup untuk beribadah. Nah, ketika tadi salah satunya adalah saya ingin mengikuti lomba tersebut bukan hanya untuk menambah achievement saya, membuat saya lebih baik lagi, kemudian belajar hal-hal baru, karena ketika kita lomba kita belajar hal-hal baru, kita meningkatkan daya saing kita dengan orang lain, tapi dari situ banyak banget ide-ide yang bisa kita implementasikan yang nantinya hal itu dapat memberikan manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi tujuan kita hidup ini kan untuk ibadah ya, setidaknya untuk saya yang beragama Islam. Nah, tapi saya juga percaya bahwa agama lain juga pasti punya tujuan untuk beribadah kepada Tuhannya, yang mana itu merupakan suatu hal yang paling esensi dalam hidup ini gitu. Nah, ketika kita menganggap hidup kita sebagai ibadah, maka ketika kita lomba, kita niatkan sebagai ibadah. Nah, ketika kita niatkan sebagai ibadah, maka rasa lelah itu tidak terasa gitu. Jadi teman-teman akan selalu termotivasi untuk mengikuti lomba-lomba, karena teman-teman tahu walaupun ketika teman-teman lomba, teman-teman niatkan itu untuk ibadah, jadi rasa lelah itu nggak berasa karena Allah pun mensupport kita gitu. Nah, kita sudah berbicara banyak hal nih, dan tentunya Sobat Leaders selalu ingat kalau misalnya kecerdasan dan kemampuan ESQ itu sangatlah penting nih dalam kehidupan kalian, bukan cuma hanya kehidupan, bahkan dunia leadership kalian. Mungkin dari semua pengalaman yang Kak Chandra sharing hari ini yang cukup banyak dan luar biasa ini harus berakhir nih, karena sesi episode ini bentar lagi akan berakhir. Mungkin ada nggak sih closing statement dari Kak Chandra sebelum untuk para Sobat Leader sebelum kita berpisah? Oke. Closing statementnya mungkin kalau kalian ingin menjadi seorang leader ya, menjadi seorang leader tadi kalian harus peka terhadap lingkungan, peka terhadap orang-orang di sekitar kalian. Dan tadi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual itu sangat mendukung. Kecerdasan emosional, bagaimana kalian bisa mengontrol emosi kalian menekan ego kalian, karena seringkali seorang leader itu sisi egonya tinggi gitu. Sedangkan kita harus legowo menerima masukan-masukan dari orang-orang yang ada di bawah kita. Saya ketika menjadi seorang leader banyak sekali masukan dari teman-teman, banyak orang yang memberikan kritik kepada saya, dan itu sangat membantu saya. Dan sisi emosional kita bermain ya, bagaimana kita bisa menekan ego kita dan mendengarkan pendapat dari orang-orang yang memang mereka punya point of view yang saya kira itu sangat mendukung kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi jangan katakan orang yang mengkritik kita itu sebagai orang-orang yang membenci kita, tidak. Mereka adalah justru orang-orang yang menyayangi kita karena mereka mengharapkan kepemimpinan yang baik dari diri kita. Kemudian tadi kecerdasan spiritual, visi hidup, makna hidup, itu kalian harus temukan. Nah, kalau sebagai seorang muslim, kalau saya sebagai seorang muslim, saya punya pedoman. Jadi setiap kali saya perlu mengambil keputusan, nah saya itu selalu meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Saya mengkomparkan, apalagi organisasi saya itu bergerak di keislaman, saya membandingkan keputusan yang saya ambil dengan pandangan dari agama saya itu seperti apa, apakah itu sudah tepat atau belum. Jadi ada pedomannya. Nah, ini penting juga, teman-teman harus punya pedoman, teman-teman harus punya peta. Jangan sampai teman-teman sebagai seorang leader itu berjalan tanpa pedoman. Itu sangat tidak baik. Kenapa? Karena teman-teman lah yang paling depan. Bayangkan kalau tour guide nggak tahu jalan. Wah, itu pasti sangat aneh ya. Sangat aneh kalau tour guide nggak tahu jalan. Maka tour guide itu harus paham medan. Tour guide itu harus paham medan di jalannya seperti apa, kemudian tantangannya seperti apa, itu harus menguasai sekali. Nah, itu jadi seorang pemimpin itu seperti tour guide yang dia harus menunjukkan jalan kepada anggota-anggota yang ada di bawahnya. Nah, oleh karena itu penting sekali ya, walaupun tadi
kecerdasan intelektual juga penting, tapi itu cuma 10% teman-teman. Sisanya organisasi itu adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual itu sangat penting. Berarti untuk nahan ego, berarti untuk respect dengan orang-orang di sekitar kita, karena orang akan senang dengan kita kalau kita bisa respect dengan mereka. Wah, sangat insightful sekali ya. Tadi bersama Kak Chandra kita sudah berbincang-bincang nih mengenai bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, terutama yang mengedepankan integritas dan kecerdasan ESQ. Mungkin perbincangan kita closing dulu sampai sini. Jangan lupa nih sobat leader sekalian, terapin apa yang menjadi perbincangan tadi. Selalulah challenge diri kalian ke arah yang lebih baik. Mungkin saya di sini akan pamit undur diri. Saya Sofi Fatima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leaders. Dadah.